Yang pertama adalah terkait dengan penjajahan, gitu ya. Kalau saya sih melihat selama ini ada semacam apa ya? Kita masih terkesan dengan doktrinnya Bush ya. You are with us or against us, gitu kan kayak gitu. Kalau bukan dengan kami, kamu teroris. Kawan baik, jumpa kembali di Nur Iswan Channel. Kali ini kita akan berbincang serius tapi santai tentang fenomena yang amat sangat menarik tidak hanya bagi orang Indonesia tapi juga bagi seluruh dunia, yaitu apa yang terjadi di Afghanistan. Secara mendadak tiba-tiba saja kalau orang yang tidak tahu itu tiba-tiba Taliban kembali berkuasa atau kembali merebut Kabul sebagai simbol negara. Dan semua orang kaget karena 20 tahun Taliban itu sejak mungkin peristiwa dulu pemboman Twin Tower di New York itu tidak kedengaran kiprahnya walaupun mereka terus melakukan perlawanan gerilya. Nah, bersama saya hadirkan itu Kang atau Bang atau Mas Idam Khalid. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Bang aja, nggak Ustadz. Bang, ya, oke. Jadi Bang Idam ini sekilas saya informasikan untuk kawan baik semua, beliau mengambil magister politik dari Islamic International University di Islamabad ya, di Pakistan. Kemudian beliau juga pernah menetap beberapa tahun di Afghanistan. Pakistan dengan Afghanistan ini bertetangga ya kan, karena biasanya dulu waktu melawan Uni Soviet ya tempat perlindungannya para gerilyawan itu di Pakistan, kira-kira gitu. Nah, langsung saya bertanya, untuk kawan baik semua pasti bertanya-tanya, siapa sih Taliban ini, Bang Idam? Jadi mungkin Bang Idam bisa cerita siapa mereka ini, kemudian bagaimana mereka muncul, suku apa mereka, mungkin bisa diceritakan supaya kawan baik memahami soal Taliban ini. Baik, Bismillah. Yang pertama, kita mungkin kalau runut ya, dari sejak keruntuhan Uni Soviet di tahun 90 awal 90 ya, di mana setelah 10 tahun Afghanistan menjadi medan tempur ya, perang antara Amerika dan Uni Soviet ya, yang itu akhirnya menghantarkan keruntuhan Uni Soviet. Kita lihat kondisi Afghanistan dalam keadaan porak-poranda, kemudian pertikaian antar faksi untuk meraih kekuasaan, lenyapnya stabilitas dan keamanan, dan berbagai permasalahan setelah peperangan. Muncullah sekelompok santri dan pelajar atau murid pesantren ya, tepatnya di Spin Boldak, yang mereka menamakan dirinya sebagai Taliban. Nah, Taliban ini berasal dari bahasa Pashto dalam di mana Taliban itu bentuk jamak ya, bentuk satunya. Ya. Oh, bentuk tunggal. Iya, bentuk tunggalnya adalah talib ya.
Kalau Oke. kalau bahasa Arab kan tulab ya, jamaknya. Tapi kalau dalam bahasa Pashto itu Taliban. Itu Hmm. artinya adalah murid. Oke. Kemudian dia lahir sekitar tahun 1994 ya, terdiri dari murid-murid madrasah yang ada di Kandahar. Mereka sepakat untuk membaiat pemimpin atau yang mereka sebut dengan amir mereka, yaitu Mullah Umar, dengan Hmm. tujuan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, Hmm. misalnya dalam kondisi kacau seperti itu kan banyak perampokan, ya, penculikan, perjudian, tindak kriminalitas dan sebagainya. Itu yang mereka coba temukan solusinya. Gitu. Nah, gerakan ini di tahun kelahirannya dia semakin membesar di Kandahar, ya. Ya, bagaimana kemudian ringkasnya ya, mereka akhirnya melebarkan kendalinya ke wilayah lain. Hmm. Nah, antar faksi yang bertikai ya, nanti mungkin kalau mau disebut ada banyak ya, itu mereka diminta untuk berhenti, dan dengan ancaman ya mereka akan diperangi kalau seandainya tidak mau berhenti berperang satu sama lain ya, karena itu menimbulkan kerusakan dan kehancuran. Hmm. Nah, ringkasnya pada tahun 1996 mereka akhirnya berhasil menguasai Kabul Hmm. dan meraih kekuasaan di sana. Lalu mereka pindahkanlah pusat pemerintahan yang mereka sebut dengan sampai sekarang mereka menyebutnya Al-Imarah Al-Islamiyah. Al-Imarah Al-Islamiyah. Dan mereka kalau kita lihat kan benderanya beda dengan bendera Afghanistan. Benderanya itu putih, gambar la ilaha illallah ya, Muhammad Rasulullah. Makanya kalau dilihat misalnya ada kejadian di Jalalabad itu ya, mereka berdemonstrasi merayakan hari kemerdekaan, walaupun Taliban sendiri merayakan kemerdekaannya, merayakan kemerdekaan dengan mengangkat bendera Afghanistan itu jadi masalah ya, apalagi terjadi kericuhan dan lain sebagainya, akhirnya terjadi penembakan kan, seperti itu. Kemudian yang permasalahannya adalah ketika Mullah Umar itu menjadikan orang-orang Arab ya, yang organisasinya dikenal dengan Al-Qaeda ya, dengan pimpinan Usama bin Laden, itu menjadi istilahnya tuan rumah ya, menjadi tuan rumah bagi mereka orang-orang Arab itu. Al-Qaeda ini kan dikenal sebagai organisasi yang menebarkan teror ya, ketakutan ya, seperti itu. Kemudian juga dengan peristiwa 11 September yang dituduhkan kepada mereka, dan yang jadi masalah adalah kita sebenarnya dalam banyak teori ya, entah siapa yang melakukan gitu ya, tapi masalahnya adalah saya sempat melihat video Usama bin Laden yang itu dia juga mengakui gitu. Itu jadi masalah, dan akhirnya Amerika Serikat ya dan koalisi meluncurkan operasi militer mereka ke Afghanistan setelah gerakan itu menolak untuk menyerahkan Usama bin Laden, dan kampanye Amerika Serikat itu menyebabkan jatuhnya pemerintahan Taliban pada 6 Desember 2021. Saya ingat ya, saya mengulang cerita saya. 2001 maksudnya kan? Ya, 2001. 2001. Saya bilang 2021 ya, maaf. 2001 betul. Saat itu saya itu masih mahasiswa ya, mahasiswa S1 ya. Saya juga sama, saya mengambil S1 di IIUI. Kebetulan ada dompet duafa yang diwakili oleh ACT waktu itu Bapak Ahyuddin ya, yang menyalurkan bantuan untuk para pengungsi Afghanistan, baik itu di Pakistan dan juga yang ada di Pakistan kan mereka banyak, kemudian juga termasuk yang ada di dalam Afghanistan. Saat itu kita berhasil
dengan rombongan para wartawan itu masuk ke Kabul. Cuma kita menerima informasi karena memang dalam kondisi kan dengan Amerika Serikat melakukan serangan udara dibantu dengan aliansi utara kan dari darat ya, yang pada akhirnya Taliban itu jatuh gitu. Nah, kita saat itu sehari sebelum kejatuhan itu atau di hari yang sama ya, seingat saya itu masih di Kabul gitu, masih di Kabul. Dan saya masih ingat betul peristiwa bagaimana mobil kita berkejar-kejaran menuju perbatasan Pakistan ya. Itu seperti kita dikejar gelombang yang sangat besar. Itu peristiwa yang bagi saya sih sulit untuk dilupakan. Kabul ke perbatasan Pakistan berapa jauh Jam. jaraknya atau berapa jam perjalanan? Waktu itu perjalanan mobil itu sekitar berapa ya? Sekitar 6 jam mungkin ya, karena dia kan bergunung-gunung ya. Oke. Ya. Kurang lebih sekitar itu. Ya. Oke. Sebelum berlanjut, saya hanya ingin mengembalikan kepada sejarahnya Taliban. Jadi, kenapa dia kuat? Ini pertanyaan yang paling mendasar. Dari mana mereka memiliki, katakanlah, sumber pendanaan atau sumber dukungan? Ya, karena tidak mungkin dia besar sendirian itu. Betul. Sebetulnya saya tadi membaca, saya sendiri tidak punya data khusus terkait ini gitu. Memang misalnya tadi saya membaca dari channel Al Hadath ya, stasiun TV. Kemudian yang mengklaim bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini mereka dibantu pendanaannya oleh Rusia gitu. Itu klaim aja ya, maksudnya saya hanya menceritakan yang diinformasikan di media gitu. Adapun kebenarannya kan maksudnya kalau saya sendiri tidak tahu ya, karena ada banyak hal sebetulnya yang coba di counter oleh Taliban sendiri ya. Kalau memang benar sih mereka misalnya kemudian yang paling ramai itu kan yang sering disebut adalah pertanian dan juga perdagangan opium itu sendiri gitu ya. Memang sejak lama kan memang kalau kita lihat pegunungan di Afghanistan itu dia kan gunungnya itu dalam musim tertentu yaitu daunnya kelihatan biru oleh bunga-bunga opium itu ya. Dan itu saya dengar sih dari beberapa teman itu opium itu jadi bagian masyarakat yang yang boleh dibilang tidak sulit terpisahkan gitu ya. Mungkin seperti orang Aceh dengan rempah-rempahnya itu untuk masakan gitu ya. Kalau di kita mungkin mereka itu kalau sakit misalnya demam atau apa itu dicubit gitu. Itu kan bunganya dikerok getahnya gitu ya pada waktu tertentu, kemudian nanti dikeringkan dia jadi seperti apa. Nanti kalau mereka demam itu katanya dicubit gitu. Itu salah satu cerita ya dari teman Allahu alam ya. Jadi pertanian itu tumbuhan itu memang sangat dalam jumlah yang banyak gitu ya. Tapi kalau klaim Taliban sendiri kan mengatakan bahwa mereka justru memerangi dan memusnahkan gitu ya. Itu. Kemudian pertambangan untuk daerah-daerah yang dikuasai oleh Taliban, termasuk memajak ya pajaknya ya, transportasinya dan hal-hal seperti itu. Kira-kira itu sumber itu yang saya baca dari misalnya Radio Free Europe gitu ya, Liberty. Mereka mengatakan seperti itu gitu ya. Kalau saya sih melihat, kalau saya mendengar informasi seperti itu sih secara pribadi saya kurang percaya gitu ya. Karena itu mereka berada di pihak seberang. Nah, kalau dari segi organisasi ya, kalau dulu kan
setiap, kelompok, perlawanan itu memang biasanya ada tokohnya ya kan. Kalau Mhm. dulu misalkan Palestina kondang dengan nama besar Yasser Arafat. Baik, Kemudian kalau di Libanon itu Hizbullahnya Libanon itu ada namanya Syekh Hussein Nasrallah. baik. Kalau kalau di Iran dulu ada Ayatollah Khomeini misalkan ya kan. Betul. Nah kalau di Taliban ini kalau dulu kan yang, mohon maaf tuh matanya satu dulu namanya Mullah Omar ya kan. Betul. Tapi kan Mullah Omar sendiri kan sudah diduga kan sudah wafat ya kan. Betul. Nah Betul. kalau sekarang itu tokoh-tokohnya siapa? Selain Ah, yang jadi jubir itu? baik. Ah, tokoh yang apa namanya sering muncul di media ya, ada 4 tokoh dan mereka juga yang diklaim berada di belakang apa kemenangan Taliban menguasai Kabul belakangan ini. Yang pertama saya sebutkan adalah ada Mullah Haibatullah Akhundzada. Beliau menjadi Hmm, petinggi Taliban pada bulan Mei 2016. Kalau kita lihat mungkin ada kesepakatan antara Amerika Serikat pada bulan Februari 2020 dengan Taliban ya, yang salah satu poinnya adalah menarik semua pasukan asing dari Afghanistan. Itu uh, yang mengepalai Taliban ini adalah beliau, Mullah mhm, Haibatullah Akhundzada. mhm, Kemudian ada Sirajuddin Haqqani, ini orang penting kedua di Taliban. mhm, Kemudian ada Mullah Yaqub Muhammad Umar, ya, kepala Dewan Militer, dan yang terakhir ada Mullah Abdul Ghani Bradar. Nah, Mullah Abdul Ghani Bradar ini kalau kita ingat apa uh, pernah diundang ya dengan timnya ke istana oleh Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala. Ya. mhm. Uh, ya seperti itu mengunjungi beberapa pesantren juga gitu untuk melihat bagaimana warna keislaman yang ada di Indonesia. Seperti itu. Itu kira-kira nama tokoh-tokoh itu. Oke. Oh ya, Nah, Mullah Abdul Ghani kalau Bradar ini, ya maaf gimana Ustaz? Pak, uh, Bang? hmm, ya ya silakan dilanjut. Kenapa? Saya mau menjelaskan Baradar tentang ini Mullah kenapa? Abdul Ghani Bradar ya. Beliau ini adalah karena beliau yang paling sering ini terlihat di media ya akhir-akhir ini mau di perundingan Doha ya. Saya melihat beliau banyak muncul ya di dengan pertemuan dengan petinggi-petinggi Amerika Serikat, beliau juga yang banyak muncul. Nah, kedudukan beliau adalah sebagai komandan militer Taliban atau Hmm, mereka menyebutnya Al-Imarat Al-Islamiyah ya. Kemudian beliau merupakan salah seorang petinggi Taliban tahun 1994 yang apa ya salah seorang pendiri maksud saya, salah seorang pendiri yang membaiat Mullah Umar ya. hmm, Pada tahun 1996 beliau menjadi komandan di barat Afghanistan, lalu naik lagi menjadi komandan di Kabul yang melancarkan serangan ya pada saat itu saat beliau menjadi komandan di Kabul ke berbagai pimpinan atau panglima perang yang ada di timur negara itu. Nah, kira-kira itu tokoh-tokoh yang ada di dalam Taliban yang sepanjang pengetahuan saya. oke. Kalau yang tadi yang belakangnya namanya Omar itu ada hubungannya dengan Mullah Omar eh, masa lalu? Saya belum tahu persis siapa ini Mullah Yaqub Muhammad Umar ini. Oke. Nah, Ya. kemudian apakah Taliban ini memang berasal dari salah satu suku terbesar di Afgan saja, yaitu dari Pashtun, atau memang dia sekarang itu sudah berubah bahwa suku yang lain juga ada? Nampaknya seperti itu. Saya mengamatinya seperti itu. Memang mereka kan Pashtun asalnya sebagian besar ya, sebagian besar Pashtun. Tapi dalam
dalam perkembangannya, khususnya akhir-akhir ini ya, dalam penaklukan atau kemenangan di banyak wilayah, kalau kita perhatikan kan, misalnya ketika datang ke Bamiyan ya, kemudian kejatuhan wilayah-wilayah tersebut dengan begitu cepat ya, itu diawali, kalau saya melihat ya, diawali dengan penawaran-penawaran, dialog-dialog gitu ya, seperti itu yang menyebabkan etnis etnis selain dari Pashtun, baik itu Hazara ya atau Tajik ya. Walaupun Tajik kita lihat sekarang ada, kita dengar ya ada perlawanan ya dari lembah Panjshir, tapi lembah Panjshir itu kan kalau dibilang sangat kecil wilayahnya dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang ada di seluruh wilayah Afghanistan. Gitu. Jadi saya melihat seperti itu. Oke. Nah, kalau menurut Bang Idam ya, orang melihatnya tuh cepat sekali jatuh, Amerika pergi, wilayah-wilayah itu bisa cepat dikuasai. Sebenarnya penyebab utamanya selain dari bahwa dia tuh agresif menawarkan, mengajak dialog, itu faktor apa saja sih yang membuat kemudian mereka menguasai, menduduki Kabul? Kalau saya melihat faktor inti adalah kelemahan musuh ya. Kelemahan musuh itu sangat lemah. Mereka itu tidak punya pemerintah Kabul itu ya saya membahasakannya musuh ya, musuh Taliban maksudnya. Mereka itu tidak Ya. punya keyakinan, tidak punya kita bisa lihat ya, misalnya begitu Taliban memasuki Bamiyan ya, mereka itu pasukan Afghanistan, pasukan pemerintah itu lari kan ke Tajikistan, lari ke Tajikistan, petinggi-petingginya gitu. Anda bisa bayangkan ya, sebagai seorang prajurit ya, ditinggalkan oleh petinggi-petinggi dengan kondisi seperti itu bagaimana gitu. Kemudian misalnya kita lihat juga pemerintah di Kabul gitu ya, presidennya lari gitu ya. Anda sebagai pejabat bawahan bisa merasakan bagaimana bagaimana kondisinya seperti itu gitu ya. Nah, hal itu yang membuat sebenarnya masyarakat itu beralih mereka, apalagi kan kita bisa lihat misalnya dengan setelah berkuasanya Taliban itu yang sekarang, mereka langsung mengumumkan amnesti kepada seluruh lapisan jajaran pejabat, baik dari atas ke bawah gitu ya, semua dimaafkan. Itu di antara poin, makanya kita lihat tidak ada pertumpahan darah gitu ya. Kemudian ya hal lain yang juga membuat masyarakat itu berpaling ya, itu korupsi. Kan angkanya ya saya nggak bisa bicara secara detail angkanya, tapi berita tentang korupsi di institusi pemerintah itu diberitakan besar, dan itu cukup berefek kepada masyarakat. Bahkan saya dengar tuh gaji prajurit itu beberapa bulan terakhir kan tidak dibayarkan gitu ya. Itu iya, itu dari sisi itu ya, kelemahan musuh Taliban. Lawannya Taliban. Kemudian ya, gimana? Ya, itu dari si kelemahannya Musuh. lawan-lawan Taliban kan. Kalau misalnya Ya. dilihat dari sisi kekuatannya Taliban sendiri, Yang pertama adalah saya lihat Taliban menjalin hubungan yang baik dengan media ya. Saya dalam dalam beberapa bulan terakhir ini khususnya ya, selalu melihat gitu, perwakilan atau juru bicara resmi Taliban menyatakan statement-statementnya gitu dengan kejadian yang ada di lapangan. Dan itu suaranya satu. Berbeda dengan
dengan Hmm. pemerintah Kabul ya, yang pejabat-pejabat tingginya itu bahkan di media mereka saling menuding satu sama lain gitu ya. Komunikasinya tidak baik gitu ya. Hal itu yang membuat mungkin Taliban logikanya bisa dipahami ya, bisa dipahami. Kemudian apalagi ya? Oh ya, kejatuhan Kabul ini kan sesungguhnya adalah di luar daripada perkiraan ya. Intelijen Amerika Serikat sendiri kan memperkirakan 90 hari kejatuhan itu, dan kenyataannya kurang dari 10 hari ya. Mereka sangat kecewa dengan dengan lenyapnya pasukan Afghanistan yang mereka bentuk selama 20 tahun ya, lenyap begitu saja dan lari gitu ya, melebur. Itu saya mengikuti pasca Hari Raya Idul Adha kemarin ya. Muhammad Naim, juru bicara Taliban sendiri, mengklaim ya bahwa mereka mencoba melakukan gencatan senjata, artinya tidak melakukan penyerangan selama 3 hari, kemudian membebaskan ratusan daripada tahanan pemerintah Kabul yang ditahan oleh Taliban, untuk menyatakan itikat baik mereka agar perundingan Doha itu yang sedang berlangsung maju gitu ya, ada progres. Tapi ternyata pemerintah Kabul di hari kedua hari raya ya, Ashraf Ghani mengumumkan perang, menyerang berbagai wilayah, Faryab, Helmand dan sebagainya, yang tidak hanya mereka kan dibantu ya untuk serangan udara, khususnya masih dibantu oleh Amerika ya. Itu banyak tidak hanya Taliban yang menjadi sasarannya, tapi juga fasilitas umum, rumah sakit, sekolah dan sebagainya itu yang menjadi. Nah, hal inilah yang diklaim oleh Taliban menjadi pembenaran mereka untuk melakukan reaksi gitu ya, melakukan reaksi, dan akhirnya terjadi perkembangan itu. Mereka coba mengepung Kabul ya, karena mereka tidak menginginkan adanya pertumpahan darah, mereka menunggu gitu, dan akhirnya itu yang terjadi adalah seperti itu ya, tentara melarikan diri gitu ya, orang-orang yang ketakutan melarikan diri ya, sehingga terjadi kekacauan gitu ya. Nah, kekacauan itulah yang membuat akhirnya Taliban memutuskan untuk segera mengambil alih kekuasaan di Kabul. Seperti itu kira-kira. Agak melenceng sedikit. Itu kalau di Afghanistan tuh bahasa persatuan nasionalnya tuh apa? Pashtun atau bahasa apa? Apa bahasa Arab? Ada bahasa Dari ya, namanya bahasa Dari. Bahasa Dari itu bahasa Parsi ya, seperti orang Iran, atau bahasa orang Tajik ya, itu sama Parsi juga. Tapi bahasa Dari itu dialeknya Afghanistan. Itu salah satu bahasa India. Kemudian ada ya itu Pashtun juga. Oke. Kalau bahasa Arabnya sendiri mereka rata-rata menguasai bahasa Arab ya? Yang terpelajar ya. Yang terpelajar itu artinya yang sekolah, khususnya di madrasah-madrasah Yoban ya, atau madrasah-madrasah yang ada di Pakistan. Pada umumnya bahasa Arab itu memang diajarkan, karena itu memang merupakan salah satu fitur penting di dalam pemikiran dan juga keyakinan yang ada di dalam Dioban. Kalau kita lihat kan memang para petinggi Taliban itu rata-rata adalah keluaran dari madrasah Dioban. Jadi Dioban itu apa? Bahasa Arab paham. Bagaimana? Dioban itu apa? Kita cerita cerita baik. Kita akan singgung tentang maaf. Sedikit aja. Baik. Jadi ini kembali sedikit aja, sedikit tentang Dioban. Baik.
baik, baik Bang. Jadi ini sebetulnya kalau bicara tentang Dioban kita kembali kepada sejarah tahun 1800-an ya. Jadi Dioban ini adalah nama kelompok dari kaum muslimin yang ada di India yang dinisbatkan ya kepada Jamiah Dioban atau Universitas Dioban Darul Ulum yang ada di India. Yang ini merupakan pemikiran yang mengakar, ya, sangat mengakar. Nanti orang-orang yang keluar dari madrasah mereka atau universitas mereka itu akan bergelar Diobandi. Nah, kalau mau lihat sejarahnya lagi, Universitas Dioban ini kan didirikan oleh cendekiawan Muslim ya, para ulama-ulama Islam yang mereka mencoba berjuang untuk melawan Inggris. Ya. Melawan Inggris di India. Ya. Jadi ada kemiripan permasalahan ya. Kalau sekarang kan masyarakat Afghanistan menganggap ya, khususnya Taliban, menganggap bahwa keberadaan Amerika Serikat adalah salah satu bentuk penjajahan. Untuk apa mereka ada di sini gitu kan? Nah, ini sama gitu. Makanya santri-santri Dioban ini gitu dengan keyakinan yang sama gitu melawan penjajahan Inggris, melawan penjajahan Amerika Serikat. Jadi santri-santri Dioban yang dari India itu ya dulu kan India tuh nyatu dengan Pakistan ya kan? Betul, betul. Kemudian dari Pakistan itu mereka pengaruhnya itu nyebrang juga ke Afghanistan, kira-kira ke semua negara tetangga India dan Pakistan berarti ya? Betul. Ya, betul. Ya kurang lebih begitu. Cuma kalau bicara Pakistan itu kan berdiri dengan ini dia salah satu negara yang berdiri berasaskan kepada ideologi ya, ada teori two nation state ya, di mana kalau umat Islam berarti negaranya adalah Pakistan, kalau dia Hindu berarti dia India gitu ya. Nah, Dioban ini pada awalnya menentang teori Ali Jinnah ini ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kita masuk bab terakhir pembincangan kita nih, Bang Idam. Ya. Melihat fenomena tersebut, kita, masyarakat Indonesia, menyaksikan apa yang terjadi terhadap saudara-saudara di Afghanistan itu memotretnya itu harus seperti apa? Baik, kalau itu maksudnya ini kaitannya dengan Indonesia ya. Ya. Pertama begini, yang pertama adalah terkait dengan penjajahan. Gitu ya. Kalau saya sih melihat selama ini ada semacam kita masih terkesan dengan doktrinnya Bush ya. You are with us or against us, gitu kan kayak gitu. Kalau bukan dengan kami kamu teroris. Kalau bukan dengan kami kamu teroris, gitu ya. Nah, kadang-kadang kita khawatir dengan itu gitu ya. Nah, kalau bagi masyarakat Afghanistan ya, keberadaan mereka khususnya setelah terbunuhnya wafatnya Osama bin Laden, sebenarnya Osama bin Laden. Pak, iya, apa alasan mereka untuk berada di sana itu kan dan itu diakui sebagai satu kesalahan. Seharusnya setelah Osama bin Laden itu meninggal ya, mereka sudah menarik diri dari sana. Untuk apa mereka di sana? Apa maksudnya gitu kan gitu. Nah, kalau mau bicara dari bab itu gitu ya, kalau memang benar dan kita berani untuk mengakui bahwa keberadaan Amerika Serikat di Afghanistan adalah bentuk daripada bentuk penjajahan terhadap bangsa lain, ya maka itu sesuai dengan konstitusi kita gitu ya. Kalau masuk di bab penjajahan itu, kalau kita berani gitu, itu poin yang pertama. Kemudian secara ideologi kan kita dekat sebenarnya Sunni ya. Kemudian yang sebetulnya yang menjadi daya tarik itu ya, saya melihat sih ya, mengapa ada euforia, saya menangkap ada kayak kegembiraan gitu ya, antusiasme yang tinggi dengan kemenangan Taliban itu
adalah terkait dengan penerapan syariat Islam gitu ya. Walaupun bentuknya kalau antara bentuk yang dulu dengan yang sekarang kan mereka mereka katakan masih mencari bentuk gitu ya. Tapi di satu sisi Hmm. adalah kemenangan itu tanpa pertumpahan darah, kemudian di sisi lain mereka berharap akan membentuk sebuah negara dengan syariat Islam gitu ya. Saya melihat gitu ya bagi berbagai macam kelompok yang ada di dalam umat Islam ya, saya melihat mereka punya harapan model baru gitu ya. Karena Hmm. tawaran misalnya yang ada di negara Arab Spring gitu ya, dengan model-model Islam yang berkompromi dengan demokrasi ya, itu Hmm. belum membawa berita gembira gitu ya, belum membawa berita gembira. Jadi saya lihat sih sebagian orang gitu di dalam kita memiliki harapan sebuah penerapan bentuk syariat Islam dengan model yang baru yang 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 kalau berhasil mungkin bisa menjadi contoh gitu ya, kita mengharap sesuatu yang belum ada. Tapi maksud saya itu kira-kira kalau mau dikait-kaitkan ya. Kemudian poin selanjutnya adalah tidak bisa dipungkiri ya, ketika terjadi perang antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet ya, selama 10 tahun itu kan banyak pejuang-pejuang asing yang terlibat di sana ya, dari berbagai negara ya, dan tidak dipungkiri banyak sekali eh, apa orang-orang Indonesia yang juga terlibat gitu ya. Jadi hubungannya cukup emosional lah. Cukup erat. Oke. Oke. Terakhir, kalau menyangkut suara resmi pemerintah dan sekarang udah menjadi fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa Taliban akan sementara ini akan kita lihat akan menjadi atau membentuk pemerintahan ya kan di Afghanistan. Saran Bang Idam kepada pemerintah Republik Indonesia, apakah harus segera mengakui pemerintahan tersebut atau setidaknya melakukan kontak-kontak komunikasi dan diplomasi untuk membangun hubungan bilateral yang baru dengan pemerintahan yang baru. Sarannya apa, Bang? Itu pertanyaan Saya terakhir ini. melihat pemerintah Indonesia strukturnya sudah sangat rapi ya, mereka melakukan kerja juga dengan terarah dengan posisinya masing-masing gitu ya. Saya melihat juga kontak-kontak antara Taliban dengan pemerintah Indonesia berlangsung bahkan sebelum ini pun sudah gitu ya, bahkan datang ke Indonesia gitu ya. Jadi itu dari sisi dari sisi hubungan ya, dari sisi hubungan. Walaupun saya mendengar kabar hari ini bahwa ya karena memang keputusannya dari Direktur Asia Pasifik dan Afrika ya, Bapak Kar Muzakir ya. Maaf, Abdul Qadir Jailani ya. Uh, apa untuk mengevakuasi masyarakat Indonesia. Ada 26 warga Indonesia, kemudian 2 orang Afghanistan yang menjadi suami orang Indonesia, dan beberapa warga Filipina itu sudah kembali ke Indonesia. Sementara kedutaan saya dengar beroperasi dari Pakistan ya, dari Pakistan. Jadi posisinya memang dalam keadaan menunggu karena bentuk pemerintahannya masih belum jelas ya, masih belum jelas, dan Taliban sendiri hari ini menyatakan bahwa mereka menginginkan pemerintahan yang sentral gitu ya. Sentral itu seperti apa gitu, masih menjadi tarik ulur. Tapi yang menarik hari ini saya melihat mantan presiden Hamid Karzai itu datang bertemu dengan
perwakilan dari Taliban mendiskusikan berbagai permasalahan ya, khususnya permasalahan keamanan yang ada di Kabul, khususnya permasalahan di sekitar itu bandara ya, bandara Kabul ya, karena memang kan masih dalam proses tuh warga-warga asing yang ingin terbang keluar gitu ya, jadi butuh keamanan yang ekstra di sana. Kemudian juga perkembangan terakhirnya, kondisi saya melihat laporan dari Al Jazeera misalnya, kondisi beberapa hari terakhir ini setelah pemerintah Kabul berada dalam kendali Taliban itu kondisinya tenang ya. Memang ada beberapa kejadian, misalnya beberapa oknum yang melakukan perampokan ya, dengan mengatasnamakan diri Taliban, itu mereka ditangkap, gitu ya, berhasil ditangkap gitu. Itu saya kira jadi kalau dikatakan ditanya saran saya apa bagi pemerintah Indonesia, saya tidak punya saran khusus ya, karena saya yakin benar bahwa pemerintah Indonesia punya informasi yang jauh lebih dalam gitu ya, punya keputusan yang lebih cepat, apalagi dengan adanya hubungan yang terjalin ya langsung antara Taliban dengan pemerintah Indonesia selama ini. Saya melihat positif sih antara pemerintah Indonesia dengan Taliban. Oke, Bang Idam, terima kasih atas kesediaannya hadir di Nur Iswan Channel. Sama-sama. Mudah-mudahan kawan baik semua yang menjadi subscriber itu bisa semakin memahami permasalahan di Afghanistan, karena yang menyampaikannya itu orang yang pernah tinggal di Afghanistan atau ke Afghanistan dan juga lama di Pakistan gitu, karena Pakistan dengan Afghanistan itu nggak bisa dipisahkan itu, karena banyak markas pejuang mujahidin tuh ya di Pakistan dulu. Orang Taliban yang sekarang juga berkuasa tuh pasti juga ada jalinan-jalinan khusus dengan Pakistan, baik di tingkat pemerintahan, intelijen, ya kan, maupun masyarakat. Mudah-mudahan akan menjadi selalu tamu kita, khusus untuk membahas hal-hal terkait dengan Asia Selatan, supaya Bang Idam menjadi pengamat Asia Selatan yang paling dikenal. Sekali lagi terima kasih Bang Idam. Sama-sama. Terima kasih banyak Oke, atas kepercayaannya. Jazakumullah khair. ya, terima kasih. Demikian kawan baik semua perbincangan kita tentang Taliban, Afghanistan, siapa itu Taliban, dan bagaimana perkembangan terakhir di Afghanistan dan apa hubungannya dengan Indonesia. Jumpa kembali nanti Nur Iswan Channel dalam tema-tema yang lain, termasuk tema bersama Bang Idam Khalid di masa-masa akan datang. Ya kan? Alhamdulillah kita sudah selesai. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen obrolan ini supaya banyak yang semakin kenal dengan Bang Idam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.